Salam, selamat berjumpa kembali di channel saya. Hari ini kita membahas tentang contoh kasus di mana situasi atau kenyataan atau kondisi tertentu itu turut menentukan sikap moral dari seseorang. Jadi sikap moral seseorang justru diuji pada saat-saat mendapat tekanan atau pada saat-saat ada situasi yang mendorong kita untuk bertindak atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kita melihat bagaimana dalam situasi bencana NTT, Gubernur NTT menunjukkan sosok dirinya sebagai seorang pemimpin sejati, sebagai seorang yang benar-benar membela rakyat NTT yang sedang berada dalam situasi bencana. Nah, kita tahu bahwa bencana yang terjadi di NTT pada bulan April lalu mendatangkan banyak penderitaan, banyak duka cita, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan rumahnya, bahkan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Nah, dalam situasi demikian banyak rumah yang hancur dan orang-orang berusaha untuk memperbaiki rumahnya. Tapi kenyataan yang ada ialah bahwa mereka ternyata tidak mudah, karena ketika ingin membeli bahan-bahan bangunan di toko-toko bangunan, ternyata toko-toko bangunan telah menaikkan harga bahan-bahan bangunan dengan begitu tinggi, sehingga daya beli masyarakat yang lagi susah, lagi menderita, mereka tidak mampu lagi dan mereka bertambah susah. Artinya bahwa bencana tidak hanya terjadi pada awal April, tetapi juga bencana berlangsung terus ketika mereka justru berusaha bangkit dari keterpurukan, dari penderitaan karena bencana. Nah, disinilah tampil Gubernur NTT sebagai seorang pemimpin sejati yang saya nilai ini tidak semua pemimpin, tidak semua gubernur, tidak semua bupati yang begitu cepat dan tanggap berdiri di garda terdepan untuk membela rakyatnya. Dan Bung Tilu ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Nah, ada masalah aktual yang menarik di sini yang bisa kita lihat, yaitu sikap-sikap moral kita ini diuji ketika kita diperhadapkan dengan suatu kenyataan tertentu, ya. Kita diperhadapkan dengan tantangan tertentu. Disitulah sikap moral diuji, ya. Jadi sikap moral diuji dalam situasi, dalam kenyataan, dalam suatu situasi real. Dan ini yang terjadi, ya, baru saja kita alami di NTT, ya, bulan lalu itu, bahwa ketika terjadi bencana alam di NTT, bencana angin puting beliung menyebabkan banjir, juga longsor, harga bahan bangunan di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini melonjak drastis, ya, pasca bencana. Dan ini menimbulkan kemarahan, termasuk Bapak sendiri marah. Di Bapak pun status FB, Bapak muat itu, Bapak memprotes. Dan bukan hanya Bapak yang protes, ternyata banyak orang. Dan ini Gubernur NTT juga melihat protes-protes masyarakat dan dia merespon. Dan ini memang Gubernur NTT ini memang contoh pemimpin yang tanggap, ya, terhadap permasalahan rakyat NTT. Dan ini seorang pemimpin yang bagus ini, pembela rakyat sejati ini, ya. Gubernur pembela rakyat sejati, jadi bagus. Jadi Gubernur NTT ini Victor Bung Tilu Laskodat, dia geram, ya,
mengancam akan menutup ya, toko yang menjual bahan bangunan dengan harga tinggi. Jadi akan tutup itu. Jadi dia bilang begini, bagaimana mungkin ya, warga sedang tertimpa bencana, malah harus dipaksa membeli bahan bangunan dengan harga yang sangat tinggi. Ini tidak ada nilai kemanusiaan. Ya. Sebaiknya toko itu ditutup saja tuh, harus ditutup tuh, ya, menurut Bung Tilo. Ya. Jadi itu dikatakan pada tanggal 7 April 2021 lalu. Jadi dia mengatakan kesetiakawanan dan solidaritas sebagai sesama manusia harusnya ada dan tumbuh di situasi bencana seperti ini. Ya, seharusnya. Jadi seorang warga terdampak bencana siklon Seroja, misalnya Anto, yang 23 tahun, mengaku membeli bahan bangunan dengan harga tinggi. Warga Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak itu mengaku membeli paku dengan harga sangat mahal. Bayangkan, biasanya harga paku seng itu hanya 18.000 per kilogram. Tetapi waktu dia beli, ya, untuk atap rumahnya yang bolong diterjang badai, sudah mencapai 50.000 per kilogramnya. Wow, ini memang luar biasa ya. Jadi bagaimana warga akhirnya terpaksa beli karena mereka tidak mau tidur di rumah yang tidak ada atapnya lagi, yang sudah diterjang badai siklon Seroja itu, ya. Jadi terpaksa beli. Dan ini memang sikap moral ya orang-orang yang menjalani profesi sebagai pedagang ini diuji di saat ini. Ya. Makanya Bung Tilo bilang manusia yang tidak punya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai moral, nilai kemanusiaan, menaikkan harga barang seenaknya pada saat warga tertimpa bencana. Jadi ini situasi real kita yang ada di NTT, di Kupang, di Indonesia. Dan ini memang sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Kita negara Indonesia ini mungkin karena masih negara berkembang, sehingga regulasi-regulasi kita ini belum diatur dengan baik ya. Atau penegakan aturan ini mungkin masih lemah. Dan mungkin kita butuh orang-orang yang berani seperti Gubernur NTT ini ya, Victor Bung Tilo Laskodat ini. Karena yang Bapak punya pengalaman ya, mohon maaf, Bapak waktu kuliah di Jerman selama ya lebih dari 5 tahun itu, ambil S2 dan juga S3. Itu selama Bapak kuliah itu harga barang itu tidak pernah naik ya, tidak pernah naik. Jadi kalau kita beli susu, beli mentega, beli telur, beli ayam, beli daging itu harga berapa ya tetap itu selama 5 tahun itu tidak ada perubahan. Jadi pernah Bapak heran, Bapak tanya di kawan ya, orang Jerman tetangga, kok kenapa harga barang di Jerman ini stabil terus? Dia bilang iya karena pemerintah tegas mengontrol. Toko-toko yang seenaknya menaikkan itu langsung ditutup ya, izinnya dicabut. Karena untuk naik 1 sen saja ya, 1 sen euro itu setara dengan ya 1.000 rupiah lah, atau 700 ini apa ya 1.000, katakanlah 1.000 rupiah 1 euro tuh. Nah, itu mau naik 1 sen saja itu mesti rapat di DPR setuju dulu. Nah, selama kurun waktu 5 tahun itu tidak ada DPR, tidak ada rasa untuk mau naik barang. Jadi harga barang di toko tetap itu stabil. Nah, kepastian harga, kestabilan harga ini yang diperlukan masyarakat. Nah, apalagi di saat bencana orang lagi menderita, Anda menaikkan harga barang yang seenaknya, ini nilai moral Anda di mana? Kalau kamu agama Kristen ini, kamu pengikut Kristus atau pengikut iblis ini ya?
menaikkan barang saat orang mendapat bencana. Makanya Bung Tilo ini keras, tidak punya nilai kemanusiaan. Jadi memang sebaiknya toko ditutup ya, dari segi regulasi harus ditutup itu. Kurang aja tuh ditindak, tuh dipenjara pemilik tokonya. Sehingga jangan menaikkan barang seenak perut mereka. Nah ini situasi real, sikap moral seseorang ya, diuji ketika diperhadapkan dengan kenyataan dan tantangan. Jadi ada peluang di mana semua orang kan butuh barang. Nah dia menaikkan harga juga seenaknya. Ini yang memang di luar batas peri kemanusiaan. Jadi kita jangan bilang bahwa membunuh saja itu yang dianggap melanggar peri kemanusiaan. Menaikkan harga barang juga di saat orang menderita itu juga di luar batas kemanusiaan, itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan, tidak punya rasa kesetiakawanan sosial ya, dan sebagainya. Nah, jadi disinilah ya maka kita perlu mempelajari etika ini dalam rangka supaya ada disiplin hidup ya, ada self control. Jadi kalau seumpama digambar karikatur ini, maka sebaiknya kepala kita itu dibelah lalu dibuka, lalu diisi dengan nilai-nilai hidup, disiplin hidup ya. Jangan isi tai di dalam situ ya. Tapi digergaji isi otak yang baik, nilai-nilai moral yang baik, nilai-nilai kemanusiaan yang baik, sehingga bisa mengontrol kehidupan kita ya, disiplin hidup dan self control. Jadi sehingga self control dari tiap-tiap orang ini memang sangat dibutuhkan untuk membuktikan dirinya sebagai makhluk etis. Jadi disiplin hidup dan self control, kontrol diri sendiri ini adalah sebuah kebutuhan utama. Supaya apa? Kita membuktikan diri dalam situasi dan kondisi apapun ini ya, sebagai makhluk etis, ya, makhluk yang bermoral. Jadi baik dalam menunjukkan performance dari nilai-nilai agama yang dianutnya, atau nilai-nilai budaya, atau nilai-nilai adat istiadat, maupun juga dari nilai-nilai kelompok profesinya. Ya, nah, jadi pada akhirnya begini, bahwa Anda semua yang juga sedang belajar di perguruan tinggi ini, ya. Jadi setiap orang yang belajar di perguruan tinggi pada akhirnya akan menamatkan pelajarannya. Itu normalnya. Kecuali dia tidak serius, dia main-main, dia hanya pacaran, dia hanya menghabiskan uang orang tua, ya dia tidak tamat, ya DDO, drop out. Tapi yang serius itu pada akhirnya akan menamatkan pelajarannya, ya, dan akan bekerja dan masuk pada kelompok-kelompok profesional tertentu, ya. Ada yang menjadi ahli hukum, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi pakar pertanian, ya. Ada yang menjadi pakar biologi, pakar ekonomi, pakar teologi, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi pendeta, ya, menjadi dokter, menjadi ustadz atau apa saja dan lain sebagainya. Ini semua kita akan masuk ya pada profesi kita. Jadi kasus yang kita angkat tadi itu, sekarang coba kita membedahnya berdasarkan pemikiran dari Sonny Keraf tentang etika bisnis. Jadi apakah para pedagang di Kupang yang menaikkan harga barangnya setinggi mungkin di saat masa sulit ya, di mana orang baru saja mengalami bencana,
rumah-rumah mereka rusak dan mereka butuh bahan bangunan seperti seng, paku. Tapi ketika mereka ke toko ternyata sudah melambung, ya, bukan main-main lagi dengan harga yang tinggi. Jadi paku yang semula 1 kilo, paku seng ya, saya semula 18.000 sudah melambung jadi 50.000 ya, seperti yang dimuat dalam media tadi. Jadi ini Sonny Keraf bilang kalau begitu orang berbisnis itu harus ada etikanya. Jadi etika bisnis sebagai dasar kita dalam berbisnis, dalam berpijak ya, melakukan dagang, sehingga ada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai etis moral yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Nah, kita akan melihat ya lebih jauh pemikiran dari Sonny Keraf ini. Di sini Bapak memberikan contoh, ada ahli namanya Sonny Keraf ya. Jadi Keraf ini memberikan ada 5 prinsip umum dalam etika bisnis, ya, etika bisnis. Jadi mungkin para pedagang mesti baca buku dari Keraf ini ya, supaya jadi ini sebagai contoh pandangan Keraf tentang etika bisnis. Yang pertama itu prinsip otonomi. Tadi ya sudah Bapak jelaskan itu. Anda semua sudah tahu. Kedua, prinsip kejujuran. Ya. Ketiga, prinsip keadilan. Keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Ya. Dan terakhir, kelima, prinsip integritas moral. Jadi ini 5 prinsip menurut Keraf yang harus dimiliki ketika orang menjalankan bisnisnya. Mau bisnis apapun juga harus ya memperhatikan 5 aspek ini. Nah, dari pemikiran Sonny Keraf tadi, saya kembangkan lebih jauh. Artinya menambah beberapa poin nilai yang tidak disebut oleh Sonny Keraf ya, artinya belum disebut secara gamblang dan jelas oleh Sonny Keraf. Jadi dalam berbisnis ya kita harus menerapkan prinsip-prinsip etika profesi. Artinya para pedagang juga harus menerapkan prinsip-prinsip etika dalam menjalankan profesi sebagai pedagang, apalagi profesi pedagang yang beragama Kristen ya, atau mau beragama apapun yang beragama, yang percaya pada Tuhan yang Maha Kasih, yang menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai belas kasihan, nilai-nilai kesetia kawanan sosial. Jadi mari kita lihat pengembangan yang saya lakukan terhadap pemikiran dari Sonny Keraf tadi. Apa kira-kira prinsip ya dari etika profesi ini? Nah, ini prinsip yang pertama dalam menjalani etika profesi ini adalah kakak ya, kakak. Katu yang pertama itu kejujuran. Yang kedua itu keadilan. Ya. Prinsip etika profesi itu kejujuran dan keadilan. Bapak singkat sebagai kakak. Jadi kejujuran dalam menjalankan profesinya. Ya. Seseorang harus bertindak jujur, tidak koruptif, dan tidak manipulatif. Keadilan. Artinya prinsip keadilan ini menuntut seseorang untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Ya. Kalau itu hak dia, ya kita berikan. Jangan kita tahan. Di situ adil. Ya. Memberikan kepada seseorang apa menjadi bagiannya atau haknya. Yang kedua, prinsip kedua itu adalah TI. Ya.
yaitu tanggung jawab, dan I-nya itu integritas moral. Ya, tanggung jawab dan integritas moral. Jadi tanggung jawab yang ditunjukkan dalam pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya dengan memperhatikan dampak atau akibat pelaksanaan dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Jadi para pedagang itu harus pikir mereka juga punya tanggung jawab moral bagi masyarakat. Jadi ketika mereka menaikkan harga barang, itu mereka sudah melepaskan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Jadi memperhatikan ya dalam melaksanakan profesi itu harus ada tanggung jawab ya terhadap masyarakat. Ya, tanggung jawab moral. Lalu integritas moral. Seseorang yang menjalankan profesinya selalu memperhatikan nilai-nilai moral, di mana antara ucapan dan tindakannya tidak bisa dipisahkan. Apa yang diucapkan dan dijanjikan, itulah yang dipraktekkan atau dilakukannya. Ini prinsip tanggung jawab dan integritas moral. Yang ketiga itu O. Apa itu O? O itu adalah otonomi. Ya. Jadi prinsip otonomi ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Jadi otonomi di sini tiap orang bebas menjalankan profesinya. Ya. Kebebasan, dia tidak diperintah sebagai robot ya atau manusia yang tidak ada sikap dan pendirian. Jadi ada otonomi di situ. Yang terakhir itu S ya. S itu apa? S itu adalah saling menguntungkan ya. Istilahnya mutual benefit ini ya. Saling menguntungkan kedua belah pihak ya. Jadi dua belah pihak ini sama-sama untung ya. Jadi ketika orang menjalankan profesinya, ia mendapatkan manfaat bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Artinya kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pelaksanaan profesinya dan tidak merugikan orang lain. Jadi saling menguntungkan lah. Jadi kalau pedagang jual barang ya yang wajar-wajar. Dia jual pakunya laku, paku seng laku di harga standar. Pembeli juga membeli barang dengan harga yang standar. Dia untung, sama-sama untung. Nah ini yang prinsip saling menguntungkan. Jadi pelaksanaan prinsip-prinsip etika profesi ini sangat penting ya. KK, TI, O, dan S ya. Masing-masing. Nah, jadi disinilah ketika kita memasuki profesi kita masing-masing tetap juga diperlukan disiplin hidup dan self control tadi itu. Jadi para sarjana yang dihasilkan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya akan masuk ya pada kelompok-kelompok profesional. Mengapa? Karena telah melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi ya. Jadi ini harus ada pelatihan ya. Jadi kalau dia mau jadi wartawan ya, pembawa berita, ya dia harus dilatih ya. Kalau dia mau jadi astronot ya dia juga harus dilatih ya. Bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Jadi ini pelatihan yang ada kualitasnya. Keahlian, kemahiran, dan keterampilan mereka nanti akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat ya. Dan penerapannya itu juga harus datang dari self control ya. Jadi artinya tiap orang mengontrol dirinya sendiri maupun juga datang dari kontrol sosial
ya, dari rekan sejawat, sesama yang menjalani profesi itu sendiri, ya. Jadi ini penting untuk diingat. Nah, dan biasanya setiap pekerjaan itu memiliki organisasi profesinya masing-masing, ya. Jadi tiap organisasi profesi akan melengkapi para anggotanya dengan kode etik profesi yang berfungsi sebagai built-in mechanism, ya. Jadi artinya organisasi profesi ini akan melatih anggota-anggotanya untuk otomatis ya bisa menjalani profesi dengan melihat standar etika dan moral. Jadi yang diperlukan. Jadi pertama ya tentu kode etik profesi ini untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, maupun juga di pihak lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan ya, keahlian. Jadi disinilah supaya orang jangan salah gunakan profesinya, orang jangan salah gunakan keahlian ya, keterampilan yang dia sudah miliki. Ya. Nah, kita lihat misalnya kalau apa yang terjadi jika profesi itu tidak dijalankan secara benar, ya. Artinya profesi atau jabatan tertentu yang diperoleh setelah mendapatkan gelar sarjana, ya, mendapatkan apa jabatan pekerjaan, ini dia harus sungguh-sungguh melihat faktor-faktor apa sikap-sikap nilai-nilai etis moral. Kalau tidak dia jatuh dalam bahaya korupsi, ya. Jadi korupsi ini sebetulnya menurut Bapak itu adalah penodaan terhadap profesi atau jabatan. Jadi noda yang bukan main-main ini. Misalnya saja kita alami ya apa bencana nasional bahkan dunia ini pandemi COVID-19. Lalu ada bantuan sosial dari pemerintah. Tapi heran ya, dana bansos ini juga dikorupsi, ya, dikorupsi. Ya, sehingga menteri yang korupsi ini juga sudah ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara dan dia harus ya mempertanggungjawabkan sudah apa tindakan korupsi yang dia lakukan. Ya. Jadi ini yang apa perlu kita waspadai, Anda semua waspadai, ya. Karena korupsi ini, ya, ini sebuah momok yang sangat merugikan bangsa dan negara ini, merugikan rakyat. Jadi korupsi menurut Kamus Hukum yang paling populer di Amerika Serikat itu Kamus Black's Law Dictionary, ya. Ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan, ya, yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Jadi itu korupsi itu di pengertian suatu perbuatan dilakukan dengan maksud memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-haknya. Perbuatan dari seseorang atau pejabat, ya, atau kepercayaan yang dilakukan secara melanggar hukum atau secara salah menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan keuntungan, ya, bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain yang berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak pihak lain. Jadi ini apa Black's Law Dictionary ini bilang begitu. Ini sebuah perbuatan yang apa melanggar hukum. Nah, apa sebetulnya
unsur-unsur atau indikator yang kita harus waspadai supaya kita jangan masuk dalam tindak tanduk korupsi ini. Ya. Unsur-unsur atau indikator apa yang kita bisa lihat sebagai indikator atau unsur korupsi dalam penyalahgunaan profesi atau jabatan. Nah, jadi sebuah tindakan itu sudah dikatakan korupsi jika terpenuhi indikator atau unsur-unsur ini, yaitu penyalahgunaan kewenangan. Jadi kewenangan yang dikasih ini disalahgunakan. Ya. Lalu penyalahgunaan kesempatan, penyalahgunaan sarana. Nah, ini sudah masuk unsur atau indikator korupsi. Lalu upaya memperkaya diri sendiri dan orang lain. Jadi memperkaya diri sendiri dan orang lain. Ini juga korupsi. Atau memperkaya korporasi, perusahaan kelompok ya. Dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini sudah masuk unsur atau indikator korupsi. Atau memberi atau menerima hadiah berupa penyuapan. Biasa KPK tangkap-tangkap orang itu karena ada suap ya, menerima hadiah, menerima suap. Melakukan penggelapan dan pemerasan dalam jabatan, ya. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang, menerima gratifikasi berupa perempuan cantik, ya, barang mewah, ya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah unsur-unsur atau indikator dari penyalahgunaan profesi atau jabatan. Jadi Anda semua harus berhati-hati ketika masuk dalam lapangan kerja, menjalani profesi atau menerima jabatan tertentu. Berhati-hati, kalau tidak ya seperti karokator ini ya. Uang banyak, dia pikir uang banyak tapi dari hasil korupsi. Dan ini sangat miris, sangat berbahaya. Nah, apa akibat sebetulnya, akibat atau dampak dari profesi yang ternoda korupsi ini? Ya, tentu saja akibatnya nanti bagi diri sendiri, tapi yang paling miris itu ialah korupsi ini, noda korupsi pada profesi ini mengakibatkan pembusukan kepercayaan masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat ini akan ya lama-lama busuk dan dia tidak ada guna lagi. Ya. Mengakibatkan merajalelanya ketidakjujuran dan akan melukai rasa keadilan dari masyarakat. Ya. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi ini ya tentu saja menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Jadi negara kita ini dibentuk ya, para politisi ini diangkat, para pemimpin ini diangkat untuk melayani negara dan negara ini melayani masyarakat. Nah, ketika korupsi terjadi, kualitas pelayanan negara ini menurun. Yang rugi masyarakat. Ya. Katakanlah begini, pada tingkat mikro misalnya, atau skala kecil ya, mikro itu artinya yang skala kecil, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang berkualitas, yang baik dari pemerintah kepada masyarakat. Pada tingkat makro artinya pada tingkat yang lebih luas, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi juga telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Seperti pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, pembangunan prasarana jalan dan jembatan bagi masyarakat pedesaan yang terisolir ya.
Contohnya di Amfoang ya, Amfoang Utara atau Amfoang Selatan, di Amanatun Utara atau Amanatun Selatan, di pelosok-pelosok Amanuban itu orang-orang itu masih terisolir. Kalau hujan itu mereka tidak bisa kemana-mana lagi karena kali-kali pada meluap ya, banjir sudah ada di mana-mana dan tidak bisa lewati lagi. Ya. Bapak pernah tinggal bertahun-tahun di kampung sana sebagai pendeta muda yang di Amanatun Utara. Itu kalau hujan itu kita 1 bulan tidak bisa keluar kemana-mana. Karena ada banjir, karena ada sungai yang meluap, lalu kita tidak bisa kemana-mana. Dan ini menjadikan, mengapa? Karena memang korupsi. Uang untuk bangun jalan, bangun jembatan bagi daerah terpencil sudah dikorupsi oleh orang-orang yang menjalankan profesi yang sudah ternoda korupsi ini. Dan ini kesian. Ya, beda sekali dengan misalnya kalau di Jerman di mana Bapak tinggal itu mahasiswa Amanatun ya, mahasiswa Amanatun contoh ya, itu dia tidak perlu datang kos di Kupang. Dia tetap tinggal di Amanatun tapi kuliahnya di Unkris, di Kupang, di UKW. Kenapa? Karena tiap jam itu ada kereta api yang angkut dia dari Amanatun datang di Osaka. Ya, dan itu jarak tempuh hanya cukup 1 jam. Sudah sampai di Osaka. Dia naik kereta sambil dia baca buku atau dia dengar lagu, dengar musik, tapi 1 jam sudah sampai Kupang di kuliah. Habis kuliah dia langsung naik kereta lagi kembali ke Kupang, kembali ke Amanatun. Mengapa? Karena pemerintah sudah memberi kualitas pelayanan yang prima, sudah bangun jalan, sudah siapkan kereta api untuk mahasiswa. Mahasiswa juga naik gratis, ya. Itu naik gratis, itu tidak bayar. Tidak bayar itu. Jadi mengapa? Karena itu tingkat korupsi sudah tidak ada lagi dan uang negara ini fokus untuk bangun pelayanan bagi masyarakat ya, jalan raya, jembatan, sarana transportasi seperti kereta dan lain sebagainya. Padahal apa? Kalau kita banding keadaan kekayaan alam orang Jerman itu sedikit sekali ya. Mereka hanya punya batu bara dengan baja saja. Matahari juga hanya 3 bulan ya. Kita punya matahari sepanjang tahun, kita punya kekayaan alam melimpah, tapi mahasiswa Amanatun tetap miskin. Ya. Kalau mau kuliah juga harus ya berkorban, datang kos di Kupang, bayar uang kos lagi ya. Dia tidak bisa tinggal di kampung dan bangun kampungnya, dia harus terdampar ke Kupang. Ya. Ini kan kasihan. Ini akibat apa? Karena memang korupsi masih merajalela. Nah, disinilah maka setiap orang yang menjalani profesi tetap butuh disiplin hidup dan self control ya. Oleh karena itu maka seorang sarjana yang benar-benar profesional adalah orang yang bukan saja menjaga image ya personalnya dari segi penerapan nilai-nilai dari bidang ilmu yang dia sudah pelajari, ya, tetapi juga dia menjaga image lembaga profesinya. Ya. Jadi kalau dia ahli hukum, dia menjaga image dari keahlian di bidang hukum itu. Kalau dia pendeta, dia menjaga image kode etik dari kependetaan. Kalau dia guru, dia juga menjaga image dari kode etik guru ya, dan lain sebagainya. Jadi image pribadi dijaga melalui disiplin hidup dan self control, sekaligus juga dia menjaga image lembaga profesi yang nanti dia masuki. Sehingga apa? Sehingga bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ya. Jadi dengan perkataan lain, ketika para sarjana itu
di dalam memberikan jasa keahliannya atau memberikan layanan profesinya kepada masyarakat yang memerlukan, maka image personalnya yang turut dipengaruhi nilai-nilai etis agamanya. Ini yang mengontrol dia. Dan image lembaga profesi yang dibentuk oleh etika profesi itu tentu saja wajib dipenuhi atau diperhatikan dari masing-masing orang itu ya yang menjalani profesinya. Jadi harus mendapat perhatian penuh dari yang bersangkutan. Nah, karena apa? Karena tanpa kedua hal ini dia bukan saja mengkhianati nilai-nilai etis agamanya, tapi juga dia mengkhianati etika profesi dari organisasinya, ya. Dan pada gilirannya akan jatuh pada degradasi moral, ya, kalau tidak memperhatikan dan malah mengkhianatinya, ya. Jadi orang ya menjalani profesi ini hanya sekedar untuk cari makan, cari uang, ya, cari nafkah dari bidang keahliannya tanpa memperhatikan nilai-nilai moral yang sudah dipelajari bersama. Ya. Jadi itu tadi misalnya yang contoh aktual tuh. Orang menaikkan harga barang di saat bencana, ini sebetulnya orang hanya mencari keuntungan, cari nafkah yang berlipat ganda di saat orang lain susah, ya susah. Sehingga maka begini, biasanya kalau organisasi-organisasi tertentu itu kalau ada mau serah terima jabatan, dan di UKW ini sudah diterapkan, para pejabat yang mau dilantik di UKW, pejabat struktural ya, yang mau dilantik di UKW itu biasanya disumpah oleh Pak Rektor, ada penandatanganan fakta integritas, ya. Sehingga ketika orang ya, dengan fakta integritas ini, ketika orang mau menjalani tugas profesinya atau jabatan tertentu, itu dia memperhatikan prinsip-prinsip ya, nilai-nilai moral yang ada ini. Nah, ini yang tentu saja diperlukan. Bisnis tanpa etika ini ya ini sesuatu yang salah. Ya. Sedangkan Suseno dan Keraf mendefinisikan etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan berdasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Dan bisnis dapat menjadi sebuah profesi etis apabila ditunjang oleh sistem politik ekonomi yang kondusif. Ya. Jadi ketika orang menjalankan bisnis, prinsip-prinsip etis ini juga harus mendapat perhatian. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari ini? Jadi dalam menjalankan profesinya, seseorang itu memerlukan etika, baik yang diperoleh melalui nilai-nilai agamanya, maupun juga yang ditetapkan dalam organisasi profesi yang ia masuki. Nilai-nilai itu diperlukan menjadi landasan dalam pelaksanaan penerapan ilmu di dalam masyarakat secara luas, ya, maupun juga dalam pergaulannya pada sesama anggota secara khusus, ya, yang tentu saja tertuang dalam kode etik profesi. Jadi jika nilai-nilai etis di atas diperhatikan, maka ini akan menimbulkan kepercayaan masyarakat yang dilayani, akan meminimalisir kritikan, cemoohan atau sorotan dari masyarakat. Karena masyarakat sebagai pengguna profesi dari yang bersangkutan akan selalu bersikap kritis, ya, jikalau perilaku dari para anggota profesi itu tidak didasarkan pada prinsip-prinsip moral, nilai-nilai etis moral. Juga
tidak yang melanggar kesepakatan dalam kode etik profesi. Jadi di sini ini yang harus diperhatikan. Kalau tidak, maka orang bisa terjebak pada pelanggaran kode etik profesi. Misalnya adanya mafia peradilan. Jadi orang ahli hukum tidak memperhatikan etika profesinya atau nilai-nilai agamanya, maka dia akan terjebak dalam mafia peradilan. Mafia regulasi. Jadi regulasi aturan-aturan dibentuk untuk menguntungkan pribadi tertentu, perusahaan tertentu, mafia proyek, mafia impor dan ekspor, ya, dan lain sebagainya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi untuk itu maka dibutuhkanlah apa yang disebut dengan kode etik dari profesi. Ya. Jadi kode etik profesi ini bagian dari etika profesi itu sendiri. Jadi kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, ya, mempertegas, merinci norma-norma ke bentuk yang lebih detail, lebih sempurna, walaupun sebetulnya norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan apa yang benar, apa yang salah, ya, apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang menjalani profesinya itu. Jadi nanti Anda semua akan ya diskusi kelompok, ya, di mana akan menelaah ya masalah-masalah aktual yang ada. Tadi di awal kuliah kita Bapak angkat satu masalah aktual, yaitu bagaimana saat bencana para pedagang menaikkan harga seenak perut mereka. Lalu rencana lanjutan Anda semua mengerjakan tugas yang nanti Bapak berikan di Google Classroom, lalu membuat resume kuliah, ya, kuliah kita. Jadi itu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kuliah kita ini terus memberi inspirasi, menyenangkan Anda semua. Salam.